Jenazah Syairullah, korban tewas dalam kecelakaan maut di Simpang Rapak Balikpapan, tiba di rumah duka di Kelurahan Gunung Simping, Cilacap, Jawa Tengah. Pulangan korban disambut duka keluarga. Syairullah, pekerja tambang di Kalimantan Timur ini, meninggalkan seorang istri dan 4 anak. Setelah disolatkan, korban dimakamkan di TPU Cikento tak jauh dari rumah. Nasib tragis juga menimpa Juni Dedi Ricardo Saragih. Jenazah korban tiba di rumah duka di Citangkil, Cilegon, Banten. Korban merupakan karyawan Pertamina di Balikpapan. Keluarga yang mengetahui kejadian naas dari kerabatnya ini tak kuasa menahan kesedihan. Pas melihat itu, saya juga kaget. Cepat banget gitu berlalu. Sementara 2 hari yang lalu saya masih teleponan sama almarhum. Kalau untuk informasinya sendiri dari siapa dapatnya? Dapat dari saudara. Dari saudara? Iya. Di telepon gitu? Saudara langsung berkunjung ke sini, kasih tahu. Kecelakaan maut terjadi kemarin saat truk kontainer menabrak pengendara di Simpang Rapak Balikpapan, Kalimantan Timur. Akibatnya 4 orang tewas dan 21 lainnya terluka. Sementara supir truk menjadi tersangka. Seorang wanita berteriak setelah ditabrak sepeda motor yang dikendarai 2 orang pria di Jalan Desa Sipaku, area Asahan, Sumatera Utara. Bukannya menolong, salah satu pria langsung merampas dan membawa kabur sepeda motor korban. Teriakan korban pun mengundang perhatian warga yang langsung mengejar pelaku. Namun hanya 1 pelaku yang berhasil ditangkap warga. Karena kesal, warga pun mengikat pelaku dan memasukkannya ke dalam parit. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku. Karena sudah merasa curiga, korbannya langsung berteriak minta tolong kepada warga sekitar, sehingga warga sekitar berhasil menangkap salah seorang pelaku yang telah membawa sepeda motor yang korban tersebut kabur. Polisi masih mengejar 1 lagi pelaku, sementara pelaku yang ditangkap kini ditahan di Mapolsek Simpang 4 Asahan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Adik dan kakak bertengkar mungkin hal biasa dalam keluarga. Namun yang terjadi di Aceh Tengah Aceh sungguh di luar akal sehat, pemirsa. Pelaku berusia 14 tahun, tega membunuh kakak kandungnya 16 tahun hanya karena persoalan uang penjualan kopi sebesar Rp900.000. Konflik keluarga ini kontan membuat heboh warga desa. Pemirsa, selain kasus konflik sesama anggota keluarga, selama 1 jam ke depan Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Arlista Hadi. Gadis remaja berusia 16 tahun ditemukan tewas di kebun kopi di Kabupaten Aceh Tengah Aceh. Pelaku diduga adik kandungnya yang masih berusia 14 tahun. Konflik adik kakak berujung pembunuhan tersebut diduga dipicu uang hasil penjualan kopi. Suasana duka menyelimuti kediaman NH, 16 tahun di Kecamatan Kute Panang, Kabupaten Aceh Tengah. Keluarga sangat terpukul melepas kepergian korban karena kematian yang tidak wajar. Korban ditemukan tewas mengenaskan dengan sejumlah luka di tubuhnya di kebun kopi tak jauh dari rumah korban. Korban diduga dibunuh adik kandungnya sendiri berusia 14 tahun. Polisi sudah menahan adik korban berinisial S dan mendalami motif dan juga dugaan keterlibatan pihak lain. Hasil penyidikan sementara, kasus pembunuhan saudara kandung ini terjadi dipicu uang hasil penjualan kopi. Motif kejahatan yang dilakukan saudara S, jadi melakukan penganiayaan yaitu sakit hati. Namun demikian kita tetap terus kembangkan. Polisi telah memeriksa 2 saksi dan keduanya masih bersaudara dengan pelaku dan korban.
Sedangkan pemeriksaan tersangka didampingi dinas sosial karena pelaku masih di bawah umur. Sementara itu, di Jawa Timur, seorang anak di Kabupaten Malang tega membunuh ayah kandungnya sendiri menggunakan senjata tajam. Tak hanya itu pemirsa, pelaku juga menganiaya kakaknya yang terpaksa harus mendapatkan perawatan medis karena luka yang dialaminya. Warga Desa Jambangan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur digegerkan dengan aksi pembunuhan seorang anak terhadap ayahnya. Polisi yang menerima laporan menggelar olah TKP. Diketahui pelaku bernama Hudi Cahyono, 37 tahun yang berhasil diamankan warga. Pelaku tega membunuh ayah kandungnya Suradi, 65 tahun dan menganiaya kakaknya Ponimi, 47 tahun. Enggak. Sama cuman tenang, berdiam diri. Itu. Cuma kebetulan 10 hari ini dia marah-marah. Kan ini ada pembongkaran rumah. Jadi rumahnya ini dibongkar sehingga ngamuk terus itu. Ngamuk-ngamuk katanya si korban ini mau saya pukul daripada memukul saya pukul duluan. Tadi pagi bilang saya seperti itu. Jasad korban dievakuasi ke kamar mayat Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Sementara kakak pelaku yang mengalami luka aniaya senjata tajam telah diperbolehkan pulang usai mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Bogor Turen. Belum diketahui pasti motif pembunuhan. Dugaan sementara pelaku mengalami depresi sejak 2013 silam. Indikasinya ada karena pernah beberapa bulan yang lalu dari terduga pelaku ini pernah didatangi oleh tim medis dari puskesmas terdekat, namun yang bersangkutan melarikan diri karena memang ada gejala tersebut muncul semenjak yang bersangkutan indikasinya kehilangan pekerjaan. Polisi menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku. Meski nantinya terbukti mengalami gangguan jiwa, petugas tetap melakukan gelar perkara untuk menentukan status proses hukum lanjutan. 2 orang, ibu dan paman, tewas di tangan anaknya sendiri di Desa Tambakrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Selain kedua korban, pelaku juga melukai tetangganya hingga dirawat intensif di rumah sakit. Seorang anak di Desa Tambakrejo, Kediri, Jawa Timur membunuh ibu dan pamannya sendiri. Selain itu, pelaku yang berinisial MN usia 25 tahun itu juga melukai tetangganya dengan sebilah parang hingga dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga mengalami gangguan jiwa. Kadang-kadang ada ini sih, ada gangguan, kadang normal, kadang ada gangguan. Mungkin pas hari ini tadi hanya ada ibunya aja di rumah, akhirnya ada gangguan. Nah, dia sampai menganiaya ibunya, kemudian keluar. Ada Pak D-nya, akhirnya juga dianiaya sampai meninggal juga. Akhirnya ada 2 korban meninggal, 1 pas lari, ini dikejar sama masyarakat, ada 1 masyarakat yang masih luka-luka. Jenazah kedua korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk divisum. Kasus ini kini ditangani Satreskrim Polres Kediri untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Seorang keponakan di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah pemirsa ditangkap polisi usai membunuh pamannya sendiri dengan senjata tajam saat tengah tidur bersama anak dan istrinya. Motif pembunuhan lantaran pelaku sakit hati, kerap dilecehkan dan dihina di depan keluarga. Aparat Satreskrim Polres Katingan, Kalimantan Tengah terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara beberapa kali saat mengetahui warga berusaha menghakimi seorang pelaku pembunuhan. Petugas harus berjibaku mengevakuasi pelaku dari jeratan warga yang geram dengan aksinya. Pelaku akhirnya digelandang ke Polres Katingan guna pemeriksaan lanjutan. Diketahui pelaku ditangkap lantaran telah membunuh seorang pedagang bakso yang tak lain pamannya sendiri. Kepada petugas, pelaku mengaku aksi pembunuhan dilakukan saat korban tengah tidur bersama anak dan istrinya di depan televisi. Korban dianiaya dengan senjata tajam hingga tewas di lokasi kejadian. Motif pembunuhan terjadi lantaran pelaku sakit hati karena sering dilecehkan dan dihina korban.
korban sering melecehkan atau menghina si keponakan. Itu akhirnya keponakan merasa tertekan dan merasa dibenci oleh keluarga. Sehingga muncullah ada niat-niat untuk menghabisi pamannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di jeruji besi penjara Polres Katingan dan dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun. Sakit hati akan bercerai, seorang pria di Sukoharjo, Jawa Tengah nekat meracuni istrinya. Namun percobaan itu gagal setelah korban memuntahkan air beracun. Tidak hanya itu pemirsa, pelaku juga mencuri dan membakar motor mertuanya. Polisi menangkap TH, pria 26 tahun yang nekat mencuri dan membakar sepeda motor mertuanya. Namun dari hasil pemeriksaan, aksi jahat pelaku tidak hanya itu saja. Warga desa Gentan, Sukoharjo ini ternyata juga berencana membunuh istrinya menggunakan racun. Namun gagal. Pelaku mengaku sakit hati karena akan bercerai dengan istri dan dilarang bertemu anaknya, di mana kini sudah proses sidang di pengadilan agama. Awalnya pelaku mencuri motor mertuanya yang terparkir di halaman Gedung Sejahtera Cemani, yang langsung dilaporkan korban ke polisi. Tahu kasus pencurian ini sudah sampai di polisi, pelaku kemudian membakar sepeda motor mertuanya untuk menghilangkan jejak. Pelaku yang sakit hati juga pernah berusaha membunuh istrinya menggunakan racun. Namun aksi ini gagal setelah korban memuntahkan air beracun yang diminumnya. Dan saudara Toto ini tidak lain adalah suami dari korban yang saat ini sudah dalam proses cerai. Kemudian selain itu, jadi selain peristiwa pencurian dan perusakan ini, pelaku atau tersangka ini, saudara Toto ini juga melakukan percobaan pembunuhan, yaitu dengan cara menaruh air atau yang sudah diisi dengan apotas, ya. Kenapa ngambil motor mantan istrimu terus kamu bakar, kenapa? Ya, ingin memilikinya. Apa? Ingin memiliki motornya. Ingin memiliki motor itu. Terus kenapa malah dibakar? Nggak jadi kamu pakai aja? Ya, saya menghilangkan jejak, Pak. Menghilangkan jejak? Ya, saya ingin kembalikan, tapi saya hilangi jejak. Ini bakar. Kamu nggak jadi miliki, tapi kamu hilangkan jejaknya dengan cara kamu bakar. Terus kamu kenapa juga naruh racun di botol minuman istrimu, mantan istrimu? Saya nggak boleh ketemu anaknya, Pak. Oh, terus kamu sakit hati? Iya. Polisi menyita barang bukti diantaranya sisa onderdil dan bodi sepeda motor korban yang dibakar pelaku, serta 1 botol minuman yang berisi racun potas sianida yang diracik pelaku untuk menghabisi istrinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Sukoharjo dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Suami temukan istri dan anaknya tewas di rumah. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.